juga, disusui yang sama. Nah, ketika orang ini menyusui terhadap ibu yang sama, maka orang ini menjadi saudara susunya dia. Nah, kalau udah menjadi saudara susunya dia, otomatis mahram bagi dia, nggak boleh dinikah, nggak boleh. Paham ya? Itu zaman dulu. Kenapa? Karena nyusui orang ini berkah. Apalagi yang nyusui orang mukmin, itu berkah. Kalau sekarang nggak begitu seneng, orang yang sama berkah itu nggak begitu seneng. Saya lihat ada orang seumpama emaknya nggak begitu banyak mengeluarkan ASI, lebih percaya sama sapi daripada sama orang zaman sekarang. Betul nggak? Kira-kira nih, kalau seumpama ada perempuan punya bayi, kemudian nggak begitu lancar ASInya, lebih percaya anaknya disusui sama tetangga atau sama saudara, atau lebih percaya sama sapi? Iya, pasti akan cari susu formula. Orang sekarang ini nggak begitu percaya sama barokah, paham ya? Padahal menyusui orang dan meminum susu dari seorang yang mukminah ini ada keberkahan tersendiri. Rasulullah SAW seperti kita ketahui dulu, beliau sampai disusui sampai pertama Suwaibah, kemudian sama ibunya sendiri, sama Suwaibah, kemudian sama Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena ketika meminum air susu itu akan merubah karakter. Ada dua hal yang menjadi faktor perubah karakter seseorang. Yang pertama apa? Ar-radha. Ya, dalam pepatah ar-radha wal biqa yughayyiran ittiba'. Air susu dan lingkungan ini dua hal yang mampu merubah karakter seseorang. Makanya kalau kita pengen punya anak soleh, berikanlah calon air susu ini dari sesuatu yang halal. Supaya apa? Ketika yang masuk di dalam tubuh istri kita yang halal, maka yang dikeluarkan oleh istri kita betul-betul 100% halal. Maka akan merubah karakter orang jadi lebih baik. Nah, kalau orang sekarang karena kebanyakan formula, ya berarti kayak sapi semua sudah. Kayak sapi semua. Kayak semua. Apa? Dibawa ke hareup mo, dibawa ke tukang mo, kumaha aja mah. Paham ya? Karena kebanyakan minum formula. Nah, ini ketika orang menyusu terhadap ibu yang sama, berarti otomatis ibunya jadi seolah-olah ibu beneran. Anak-anaknya jadi saudara satu susu dengan kita. Bibinya jadi bibi satu susu dengan kita. Paham ya? Ini juga jumlahnya 17. Apa? 7, bukan 17. Berarti total berapa? 14. Yang satu mahram disebabkan adanya pernikahan. Nah, cuma kemarin udah dijelasin tuh. Kalau pernikahan bisa ke mertua atau bisa ke anaknya istri kita. Cuma ada perbedaannya. Kalau ke mertua jadi mahram itu sejak kita melafadzkan ijab qabul. Begitu kita katakan saya terima nikahnya, otomatis mertuanya langsung jadi mertua. Setelah itu langsung salaman boleh. Ini kadang-kadang belum. Yang kebanyakan orang itu di akadan belum udah salaman sama calon mertua nih. Malah digandeng sama calon mertua. La ilaha illallah. Paham ya? Nggak boleh. Beda kalau seumpama sama anaknya istri. Seumpama ada orang menikah dengan janda, punya anak. Anaknya ini nggak 100% langsung jadi mahram kita. Dengan akad nggak jadi mahram. Kapan anak ini jadi mahram? Setelah kita melaksanakan malam pertama dengan emaknya.
Jadi kalau sama emaknya belum malam pertama, tiba-tiba anaknya datang cantik, wah gulis anak itu jadilah jeung maneh mah jeung budak nabe teunana. Hah? Teunana? Kalau dua-duanya dinikah nggak boleh, bapaknya dinikah, emaknya dinikah, anaknya dinikah nggak boleh. Paham ya? Nah, selain 15 orang ini namanya ghair mahram dengan kita. Bagaimana ghair mahram ini? Satu, kalau terpegang, baik dipegang atau terpegang, maka otomatis akan membatalkan wudunya. Baik wudu yang dipegang atau yang terpegang atau pelakunya sama-sama batal. Belum lagi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Haram. Nggak boleh megang, paham ya? Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la ayyat anar rajul atau la ayyut anar rajul bimihyatin min hadid aula min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Sesungguhnya kepala sesungguhnya kepala seorang laki-laki ini andai ditusuk menggunakan besi yang panas dari api neraka, itu lebih ringan daripada dia menyentuh perempuan yang belum halal. Diomongi sama agama hese, aduh ieu mah babaturan, ini temen sekantor, ini temen satu jabatan, ieu kagok. Diomongi sama agama nggak dengar. Ketika Rasulullah mengatakan hati-hati, kepala kau ditusuk menggunakan besi dari api neraka, itu lebih ringan daripada menyentuh orang yang nggak mahram. Itu nggak ngedenger. Tetapi kalau yang ngomongnya corona, denger nggak? Denger. Kira-kira kalau seumpama ada orang yang semacam ini, kemudian dia meninggal, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian dia menjawab Allah Tuhan kami, kira-kira Allah percaya nggak? Kata Allah, bohong siapa? Di omongan ku aing teu ngadenge, aiku corona ngadenge, berarti Tuhan mau paham ya? Ini subhanallah sekali. Saya kadang-kadang mikir, terkadang Allah ini mau ngasih sesuatu buat umat itu dengan cara yang unik. Ada yang jalma itu bisa dengar kalau disentil dulu. Ada anak ini mau dengar dengan pelan-pelan. Ada anak ini mau dengar lamun geus digablogan heula ka karangadenge. Jangan-jangan kita model yang semacam ini. Kamplengan heula ku pangeran kakara. Oh iya. Hah? Padahal mestinya nggak boleh begitu ya. Ya ini apa namanya, sangat memprihatinkan lah. Banyak orang yang kalau diomongi oleh agama nggak begitu dengar, tetapi diomongi oleh penyakit baru dengar. Diomongi apa harus nunggu ada bencana dulu? Hah? Ini mau saya tawarin nih ke Allah nanti. Sok kira-kira maunya seperti apa? Kalau pengen ada bencana dulu, nanti saya ngomong sama Allah, ya Allah kasih deh bencana dulu biar pada nurut. Enggak lah ya. Jangan kayak begitu. Kita itu umatnya Nabi Muhammad, ummatan marhumah, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita juga nurut sama Allah sebelum Allah ngasih bencana ke kita. Paham ya? Jadi wudu ini syarat yang pertama harus Islam. Kenapa harus Islam? Karena wudu ini ibadah. Ibadah itu memerlukan niat. Paham ya? Ibadah itu memerlukan niat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ibadah ini perlu niat. Nah, sementara di dalam niat ini ada persyaratannya. Bagaimana seseorang niatnya itu bisa diterima? Yaitu ketika dia seorang muslim. Makanya saya nggak cocok ketika kemarin